Ya, pendengar Tidak hanya 107,5 menerima laporan dari PRFM News pendengar, Channel, satu tim lagu dari redaksi trio PRFM Nur akan Lestari melayani dengan laporan. Nur Lela baru saja kami putarkan untuk Anda dan kita akan segera masuk dalam opsi obrolan plus solusi di PRFM. Sesaat lagi, Anda akan menyimak dialog opsi PRFM, obrolan plus solusi. Ya, pendengar, PR Lembur Katumbiri merupakan kampung tematik warna-warni di kawasan Dago yang baru saja diresmikan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Pemukiman dengan rumah berwarna-warni ini dilengkapi dengan mural estetik yang berdiri di lereng sungai Cikapundung itu viral dan menjadi destinasi wisata populer. Namun di balik keindahan warna-warni mural itu ada sejumlah pertanyaan penting yang perlu kita kaji. Apakah program ini benar-benar berdampak positif bagi warga? Kemudian bagaimana potensi ekonomi serta pengawasan anggaran dan risikonya terhadap lingkungan? Nah, pendengar PR, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Ada Pak Asep Sudajat yang hadir di studio PRFM. Ini biasa dipanggil Kang Upep ya? Iya. Oke, Assalamualaikum Kang Upep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah. Ini kabarnya sudah berkunjung ke Lembur Katumbiri? Ya, sedikit pengen tahu di di lapangan aja, Pak. Oke, nah ini gimana nih? Mungkin bisa diceritakan dulu nih kunjungannya sebelum kita masuk ke obrolan kita sore hari ini. Luar biasa lah kalau saya boleh menyampaikan aspirasi apresiasi terhadap pemerintah Kota Bandung melihat dengan keberadaan Kampung Katumbiri ini luar biasa. Itu ya, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi harapan masyarakat di sana, bisa menarik berbagai meningkatkan aktivitas yang menguntungkan buat warga di sana. Oke. Nah, tema kita sore hari ini kan di balik cat lembur Katumbiri, ini antara wisata rakyat atau panggung sesaat. Ya. Nah, itu kan tema kita di sore hari ini ya, Kang Upep ya. Nah, sebagai wakil rakyat, bagaimana pandangan Kang Upep sendiri terkait dengan program revitalisasi lembur Katumbiri ini? Apakah DPRD terlibat sejak tahap perencanaan begitu, Kang Upep? Ya, tentunya kita sebagai wakil rakyat, di mana keterlibatan di dalam penganggaran mungkin itu sudah terbahas di teman-teman anggaran, karena di setiap kegiatan dinas terkait itu pasti ada beberapa hal-hal yang memang berkaitan dengan program-program yang secara khusus di mana dinas terkait untuk mengajukan program-program itu sendiri. Artinya dari tahap perencanaan memang sudah mengetahui hal ini begitu ya, Kang Upep? Di dalam penganggaran pastinya udah tahu mereka. Oke, baik. Nah, kemudian salah satu harapan besar dari program ini kan tentu peningkatan ekonomi lokal. Nah, menurut Kang Upep sendiri, apalagi kemarin sudah sempat berkunjung, barangkali sempat ngobrol-ngobrol juga dengan masyarakat di sana, begitu. Nah, apakah program ini memang sudah berdampak nyata bagi pendapatan warga sekitar misalnya? Nah, ini bagaimana nih Kang? Ya, kalau saya melihat kemarin ke lapangan, sesuatu yang memang perlu bertahap tentunya, tapi sedikit banyak kita sudah berbincang-bincang dengan warga di sekitar. Melihat dari aktivitas kemarin saja luar biasa sebenarnya ya, kunjungan dari warga tetangga lah gitu kan, Kabupaten Bandung, Cimahi gitu, ini luar biasa. Dan tentunya mudah-mudahan walaupun sampai kemarin saya lihat ini belum berdampak signifikan begitu ya, ada beberapa warga masyarakat yang masih menunggu tentang perkembangan di wilayah itu sendiri, gitu. Oke. Nah, tentu kan dampaknya ketika bagaimana lazimnya sebuah tempat itu kan viral, begitu ya, jadi tersiar kemana-mana, kemudian kan jadi banyak yang istilahnya ada yang tidak mau ketinggalan, ada yang FOMO gitu ya, khawatir sampai tertinggal informasi, pengen cepat-cepat berkunjung, mana yang lagi viral. Tentu kan dampaknya adalah jadi ramai kunjungan ke sana. Nah, selain tadi yang diharapkan adalah meningkatnya kunjungan, berarti berdampak pada meningkatnya perekonomian, meskipun mungkin karena ini baru mulai, katakanlah begitu, belum begitu ramai.
Namun apakah dari sisi kunjungan ini juga yang mungkin masyarakat di sana biasanya kan nggak seramai itu, Ya. tiba-tiba jadi ramai. Apakah ada yang mengeluh juga di antaranya Kang Upep gitu terkait dengan kondisi yang berubah ini? Ya, kelihatannya sih pasti kalau ada perubahan yang signifikan seperti itu, tentunya adalah masyarakat yang merasa bukan mengeluh gitu ya, tapi ada yang shock lah gitu kan. Ketika biasanya sebelum adanya revitalisasi itu sendiri mungkin keberadaan masyarakat di situ biasa-biasa, tapi dengan sekarang itu dengan kunjungan saat libur saja itu sampai ribuan katanya. Oke. Jadi memang ini masyarakat sebenarnya sudah bisa menerima dengan keberadaan itu, tapi tentunya ini banyak yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung, dan saya yakin dengan adanya Kampung Pelangi atau Lembur Katumiri ini adalah bagian dari visi misi wali kota hari ini Kang Farhan, bagaimana tentang meningkatkan perekonomian di sektor wisata tentunya begitu. Nah, ketika Kang Upep berkunjung ke sana, apakah pada saat itu sedang hari kerja atau sedang libur? Sehingga maksud saya begini, kalau itu hari libur, apakah memang misalnya tempat parkir dan lain sebagainya cukup memadai kah atau bagaimana begitu? Ya, memang kemarin kan kita di hari Kamis ya, itu kan hari kerja. Hari kerja ya. Tapi melihat mendengar apa yang disampaikan masyarakat di sana, memang ada hal-hal yang perlu terus perbaiki berkaitan dengan tadi salah satunya adalah tempat parkir. Dan memang walaupun melihat parkir itu sangat jauh ya ke tempat itu, tapi kemudian kalau melihat dari kondisi Kampung Pelangi atau Lembur Katumiri ini, saya juga sampai terheran-heran begitu. Apa yang membuat Kang Upep takjub atau terheran-heran? Ya, ini kan nilai seni itunya udah luar biasa begitu. Apalagi nanti kemudian bisa ditambah tentang bagaimana ada kesenian-kesenian budaya-budaya atau ekraf di sana, bisa didorong UMKM, bisa didorong di situ. Karena mencapai yang ada tulisan Lembur Katumiri itu yang menjadi buruan masyarakat, walaupun saya kemarin sempat haheho juga ya naik ke sana gitu, tapi nanjak ya? Ya, nanjak juga. Gitu. Jadi jaraknya lumayan Kang. Inilah. Jaraknya dari tempat parkir lumayan memang ya. Betul. Oke. Jauh juga. Jauh juga ya. Ya sambil sepor lah gitu. Betul, ya. Sambil olahraga. Nah, jadi memang belum ada atraksi tambahan ya selain pemandangan yang warna-warni saja sejauh ini ya. Oke. Kemudian ini tentunya berharap tadi ya bahwa keberadaan Lembur Katumbiri yang atau menjelmaknya Lembur Katumbiri menjadi destinasi wisata, kan harapan kita adalah tadi ya meningkatkan roda perekonomian masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, apakah DPRD juga mendorong adanya program pendampingan UMKM, pelatihan ekonomi kreatif misalnya, agar warga bisa ikut merasakan manfaat langsungnya? Dan mungkin juga bisa diceritakan nih, kalau kemarin dari hasil kunjungan UMKM yang ada di sana gitu, apa saja yang sempat teramati begitu Kang Upep? Ya, saya begitu masuk setelah melintasi jembatan itu, kita disuguhkan ada saung-saung yang mengadakan tempat buat karaokean begitu. Karaokean biasalah orang lembur kan gitu ya, untuk menyambut tamu-tamu atau wisata yang datang. Kalau saya lihat tempat-tempat jualan itu masih yang dulu mereka buka begitu. Jadi belum ada penambahan terkait dengan bagaimana peningkatan ekonomi atau UMKM di situ belum terlihat ini, Pak. Itu masih kurang lah kalau saya melihatnya. Kurang dari dalam hal variasi usahanya, atau memang misalnya dalam kemampuan manajemen dari para pemilik usaha, atau bagaimana ini? Ya, ini kan tentunya perlu pemerintah Kota Bandung, saya yakin tidak hanya membuat saja, tapi tentang bagaimana wisata yang ada di Lembur Katumiri ini berkelanjutan dalam hal ini, bagaimana pemerintah hari ini untuk mendiskusikan atau mensinkronisasi dengan para
dinas-dinas terkait, misalkan UMKM. Nah, ini kan bisa didorong untuk tadi dilakukan pendampingan, pelatihan untuk warga itu sendiri, agar kemudian peningkatan ekonominya secara jelas ada campur tangan pemerintah itu sendiri. Nah, kalau melihat space yang kemarin tersedia begitu ya, ketika Kang Upep menelusuri Lembur Katumbiri ini, masih ada ruang-ruang yang memang masih bisa dioptimalkan. Misalnya tadi kalau ada atraksi, misalnya apakah ruang itu memungkinkan begitu, Kang Upep? Saya lihat untuk sekedar penyambutan wisata cukup lah ya. Cuman memang ada juga yang mengeluhkan tentang toilet kan gitu. Ini belum tersedia juga toilet selain toilet-toilet yang ada di warga mungkin lah ya begitu. Jadi yang umum belum. Ya, yang umumnya kita kan belum lihat. Ya mungkin nanti bertahap kita juga ikut menyampaikan terhadap pemerintah Kota Bandung untuk bagaimana semua fasilitas yang ada di situ bisa dibuatkan di situ begitu. Kang Upep kemarin sempat ketemu sama anak-anak Karang Taruna begitu, organisasi kepemudaan? Kebetulan kemarin saya sampai puncak itu hanya dengan ibu-ibu berapa rumah lah yang ketemunya. Jadi memang kelihatannya warga di situ mungkin karena bukan hari libur, ada beraktivitas lain-lain mungkin ya, ada yang kerja atau yang apa gitu. Jadi kelihatannya ibu-ibu yang bisa kita ngobrol di situ. Jadi belum kelihatan anak-anak mudanya atau mungkin mereka sedang bekerja gitu ya. Atau mudah-mudahan nanti malah di situ mereka bisa bekerja di lemburnya sendiri begitu ya. Kang Upep ya harapannya. Jadi memang sampai hari ini belum bertemu dengan anak-anak mudanya ya gitu. Baik pendengar PR, menarik ya. Ada yang sudah pernah berkunjung pendengar PR. Untuk Anda yang sudah pernah berkunjung ke Lembur Katumbiri, jujur saya sendiri belum dan penasaran nih kalau mendengar cerita dari Kang Upep begitu ya. Anda yang sudah pernah berkunjung boleh bercerita juga dong ya pendengar PR lewat komentar-komentar Anda. Kemudian mungkin ada hal-hal yang juga perlu diusulkan, diperbaiki, ditambah dan lain sebagainya ya Kang Upep ya. Nah, ini Anda bisa sampaikan pendengar PR melalui WhatsApp tentunya di 081 881 1075, dan untuk kabar-kabar lainnya Anda bisa terus sampaikan melalui telepon di 022 422 1075 dan juga akun X-nya PRFM @PRFM News. Kang Upep, kita jeda dulu ya. Boleh. Sebelum kita lanjutkan, pendengar PR tetap bersama kami di 107,5 PRFM News Channel. Kita akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi pendengar. Ingin melaksanakan umroh bersama dengan Maulid Nabi? Jangan lewatkan program umroh Maulid Nabi 9 hari 7 malam. Keberangkatan 3 September 2025 dengan fasilitas Saudi Airlines mendarat Madinah. Gratis 1 kali kereta cepat Haramain. Paket yang bisa Anda pilih, paket A, harga mulai Rp42.990.000 untuk Quatrum, Makkah Hotel, Bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5 di Madinah. Paket B, harga mulai Rp40.990.000 untuk Quatrum, Jabal Umar Jumairah Hotel Bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5 di Madinah. Paket C, harga mulai Rp35.990.000 untuk Quatrum, Jabar Omar Marriott Hotel Bintang 5 di Mekah, MR Elite Hotel Bintang 3 di Madinah. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp di 0811 2212 200 atau 0811 226096. Dan kabar Persib. Halo good people, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Ruang publik. Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi.
Jika tubuh Instagram kekurangan air, dampaknya bisa PRFM serius loh. podcast Beberapa di via antaranya Anchor dan bisa menyebabkan Spotify, dehidrasi, Radio gangguan fungsi PRFM, otak, masalah dan pencernaan, YouTube dan Radio resiko penyakit PRFM jangka panjang. 107,5 Maka dari News itu, Channel, mari jadikan website kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari www.prfmnews.id, sebagai langkah sederhana dan namun efektif untuk menjaga PRFM kesehatan News. kita. Ingat, hidrasi yang PRFM, baik adalah radio kunci berita hidup nomor sehat. 1 di Coba komen Bandung. di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasum. Kesegaran asli dari Di air tengah gunung maraknya Manglaya. informasi hoax yang meresahkan, Radio 107,5 PRFM News Channel konsisten menangkal serta mengkonfirmasi seluruh informasi dari masyarakat agar tidak ada kesimpulan informasi serta menyampaikan informasi update untuk masyarakat. Masyarakat bagi PRFM memiliki peran penting dalam berkontribusi dalam program Citizen Journalism. Opsi Ya, obrolan masyarakat bersolusi. dapat menyampaikan informasi lalu lintas, cuaca, hingga keluhan seputar pelayanan publik. Tidak hanya menerima laporan dari pendengar, tim redaksi PRFM akan melayani laporan tersebut hingga ditanggapi oleh pihak berwenang dan Ya, pendengar PR, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pendengar PR dalam opsi obrolan plus solusi di balik cat lembur Katumbiri, wisata rakyat atau panggung sesaat. Kita masih bersama dengan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung, ada Pak Asep Sudajat, Kang Upep di studio PRFM. Nah ini Kang Upep, di balik tadi hal yang sangat menarik begitu ya dengan apa yang terjadi di lembur Katumbiri, ada upaya untuk menghias lembur sehingga kemudian menarik wisatawan yang datang. Ini kami juga mencatat katanya ada kekhawatiran dari aktivis yang terkait dengan lokasi pemukiman yang berada di sempadan sungai begitu ya. Nah ini bagaimana sikap dari teman-teman di DPRD terhadap kekhawatiran ini, Kang Upep? Ya, memang kan ini kampung itu tidak tiba-tiba ada ya. Jadi terkait dengan kekhawatiran itu penting karena kita yang namanya bencana tidak tahu lah ya, apalagi itu keberadaannya di dinding di Sungai Cikapundung. Tapi tentunya dengan apa yang ada saat ini, bagaimana pemerintah itu mitigasi terkait dengan hal-hal yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi saya pikir sedikit bahwa hari ini Kota Bandung sudah punya Perda BPBD yang sudah kita selesaikan berkaitan dengan penanganan bencana itu. Mungkin nanti mereka juga bisa ditempatkan atau bisa menjadi untuk pemantau terkait hal-hal seperti itu begitu. Baik. Tapi memang kalau dari sisi letak atau lokasi lembur Katumbiri ini memang bukan di sempadan sungai ya sebetulnya. Oh, bukan ya. Artinya memang area yang legal ya, untuk atau aman juga betul, untuk ditempati. betul, Hanya ya, memang konturnya kan miring betul, begitu ya. Upep ya, itu yang mungkin menjadi kekhawatiran juga begitu ya. Betul. Nah, kemudian kalau menurut Kang Upep dengan kondisi sekarang di mana menjadi kampung wisata, memancing banyak wisatawan yang datang. Kalau dulunya kan mungkin ketika biasa-biasa saja, itu kan tidak begitu ada kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi di situ. Tapi kan sekarang karena banyak orang yang hadir ke sana kan, ya kalau terjadi sesuatu kumaha eta orang sebanyak itu gitu ya, Kang Upep ya. Nah, apakah memang dirasa perlu ada kajian atau AMDAL begitu ya, analisis mengenai dampak lingkungan sebelum kemudian menjalankan program-program di kawasan yang memang rawan bencana, misalnya seperti ini. Ya, tentunya mungkin ini sebelum pembuatan maaf ya, saya sampaikan bahwa sesuatu yang akan mendatangkan orang banyak itu tentunya penting untuk ada kajian begitu kan. Tapi saat ini bagaimana saya kemarin melihat itu tentang bagaimana pemerintah atau dinas terkait memenuhi hal-hal yang menjadi keamanan gitu kan. Saya lihat kemarin banyak emak-emak juga ya yang mencoba naik ke atas itu kan, masih kurangnya pegangan yang di tembok-tembok gitu kan. Jadi itu pun masih harus terus ditambah begitu kan, bertahap terkait dengan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di situ begitu. Baik, jadi memang ada beberapa catatan lah, terutama inklusivitas tempatnya ya, bagaimana bisa ramah lansia, kemudian mereka yang difabel juga mungkin, apakah mereka yang, tapi kalau misalnya ada yang
bawa kursi roda misalnya Ya, nih, Kang Upep, itu memungkinkan? Kayaknya kalau kursi roda tuh karena jalannya yang dari jalan raya juga udah turun gitu pas iya. kalau ke jalan raya juga Nanjaknya nanjak curam, gitu ya. kan ya, tentunya paling diakon lah gitu kan, tapi disiapkan kursi roda di bawah nggak apa-apa gitu. Tapi untuk masuk ke dalam kampung itu sendiri kayaknya tidak mungkin. Tapi memang pemerintah sudah menyiapkan spot-spot yang untuk berfoto-foto lah, sudah ada begitu kan di atas sebelum turun ke Lembur Katumbiri itu sendiri. Oke. Baik, kira-kira nih Kang Upep, apa langkah konkret dari teman-teman di DPRD untuk memastikan keberlanjutan proyek ini tidak mengorbankan aspek keselamatan warga, kemudian tidak juga mengabaikan kelestarian lingkungan. Jangan sampai sekarang rame tiba-tiba tenggelam, kan sayang gitu itu. ya. Nah ini gimana nih Kang Upep? Ya tentunya teman-teman di DPRD harus mendukung terkait dengan anggaran tentunya ya, karena posisi kita di situ terkait dengan berbagai hal kekhawatiran, maka kita dorong dinas terkait untuk terus memperbaiki itu. Dan jangan sampai, saya yakin lah pemerintah hari ini tidak hanya membuat sok leos lah begitu kan, itu dia, tapi tentang bagaimana hari ini rame dan keramaian itu selamanya begitu kan, untuk bagaimana bahwa Bandung itu punya cerita tersendiri lah gitu. Dan juga jangan sampai tadi ya mengganggu keselamatan, kenyamanan warga, dan juga kelestarian lingkungan. Ini yang tentu menjadi isu yang juga sangat penting begitu ya Kang Upep ya. Ya betul. Baik, kita ke interaksi dari pendengar ya Kang Upep. Ini ada Kang Asep nih, namanya sama nih, dari Kang Asep juga ya. Ini nampaknya menyampaikan pengalaman sudah pernah berkunjung nih. Iya Kang, ramai, alhamdulillah saya ke sana kemarin katanya, tapi disayangkan membuang sampahnya masih pada sembarangan, sampai ada yang membuang sampah di kali kecil. Kemarin Kang Upep menemukan itu. Saya kebetulan tidak melihat kalau kemarin, tapi memang ini penting gitu ya, berkaitan dengan fasilitas yang harus diadakan, termasuk tempat-tempat sampah begitu, karena dengan banyaknya orang yang datang itu pasti akan menimbulkan meningkatnya volume sampah di situ. Apalagi di situ kan masih ada sungai-sungai kecil yang itu memang perlu dirapihkan juga, perlu ada pengerukan itu sungai-sungai kecil. Dan orang pasti, dengan banyak orang itu kalau tidak disiapkan tempat sampah pasti ngalungkeunna di mana wae gitu. Ini kan juga sangat penting, makanya saya pikir ini akan terus bertahap sepanjang masih banyak masyarakat anu nyaah ka lingkungan memberikan masukan-masukan seperti itu. Oke, ya. Baik. Kemudian dari ada Kang Agus nih, Kang, bagaimana dengan kondisi kawasan pemukimannya? Karena kan itu konturnya rawan longsor ya. Apakah sudah ditinjau juga? Nah ini mungkin sudah ada perbincangan juga dengan pihak-pihak terkait hubungannya dengan keamanan? Ya tentunya saya yakin ini sebelum pembuatan itu, karena awalnya bagaimana Lembur Katumbiri ini menjadi lembur yang punya daya tarik seni, melakukan pengecetan kembali, dan pasti itu sudah terpikirkan dengan kondisi hari seperti di Malang lah ya. Di Malang itu ada sama kampung warna-warni juga, dan itu mendatangkan para wisatawan lokal maupun dari luar. Nah ini pun tentunya saya pikir sudah melakukan berbagai hal terkait dengan kondisi hari ini. Insya Allah lah mungkin walaupun belum sempurna dengan apa yang pemerintah siapkan, tapi insya Allah kita akan terus mendorong tentang bagaimana menjaga kekhawatiran masyarakat di situ. Begitu. Oke, baik. Kemudian dari Kang Ahmad ini, disediakan juga Pak katanya untuk fasilitas pembuangan sampah yang memadai. Sayang sudah dibagus-bagus, tapi karena jadi objek wisata akhirnya kumuh karena buang sampah sembarangan. Ini salah satu catatan. Mungkin ada tanggapan dulu nih, Kang Pep, silakan. Ya mungkin nanti kita akan dorong ke dinas terkait untuk memasang plang lah, katakan begitu, untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan mungkin nanti juga masyarakat di situ tadi bagaimana pemerintah memberikan pelatihan, memberikan sosialisasi di situ
situ, melibatkan warga di situ sendiri untuk bagaimana menjaga lingkungan itu. Dan kemudian tempat-tempatnya itu yang terpenting disiapkan begitu. Dan kemarin memang belum ada tempat sampah umum ya, Ya, Pak Web belum ya. bisa. Jadi mungkin kalaupun ada di depan pekarangan Ya, rumah itu. warga Ya, betul, gitu ya. betul. Yang tentunya akan merepotkan juga kalau misalnya nanti wisatawan buangnya ke Ya, betul. ke tempat sampah warga, kasihan ya. warganya ketempuhan begitu ya Kang Upep ya. Oke. Kemudian dari Kang Chandra kali ini, Pak, saya kalau boleh saran, coba diadakan sesuatu yang bisa bikin orang balik lagi. Soalnya kalau cuma viral itu nggak akan lama, pasti sepi lagi. Saya sudah ke sana, tapi nggak ada alasan untuk balik lagi ke sana. Jadi udah lihat warna-warni, ya udah gitu. Iya. Nah itu sempat ada obrolan juga kah gitu? Ya, makanya saya kan tadi sampaikan di awal bahwa bagaimana terus dilakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan itu sendiri. Salah satunya misalnya ekrabnya dilakukan di situ, pembuatan cindramata di situ, terus kemudian seni budaya pun itu harus dikawal dan diberikan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana tadi tidak hanya viral saja gitu. Jadi bisa saja di tiap liburan, di tiap hari Minggu masyarakat bisa datang atau wisatawan bisa terus memiliki rasa penasaran tentang lembur Katumbiri itu. Gitu. Ada sesuatu yang memanggil Ya, mereka betul. kembali gitu ya. Apalagi misalkan warga di situ punya cerita gitu kan. Jadi orang bisa kayak tour guide lah ya dilakukan, itu bisa cerita-cerita di situ. Itu kan lebih menarik begitu. Oke, baik. Nah, pendengar PR mungkin ya termasuk Kang Chandra yang sudah pernah ke sana terutama ya karena kan sudah melihat kondisinya secara langsung ya, Kang Upep ya. Anda punya usul, punya saran, punya ide kira-kira apa yang bisa dikembangkan di situ, boleh juga ya sampaikan. Betul. Silakan sampaikan pendengar PR, nanti saya akan sampaikan ke Kang Upep tentunya untuk menjadi catatan supaya nanti bisa dikembangkan di sana. Artinya untuk Kang Chandra nih sudah ke sana tapi nggak ada alasan untuk balik lagi kan. Nah, kira-kira nih Kang Chandra dan juga Anda pendengar PR, apa yang bisa membuat Anda balik lagi ke Lembur Katumbiri misalnya? Apa yang Anda bayangkan? Yuk kita urun gagasan juga gitu ya, Kang Upep. Baik, ke Kang Mahmud sekarang. Ini dari Kang Mahmud. Coba Pak Dewan minta ke Wali Kota untuk memfungsikan kembali trotoar di daerah Cicadas biar tidak kumuh, PKL banyak yang gulung tikar. Oke, ini agak nyimpang dari Lembur Katumbiri. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada tanggapan juga nih. Kang Upep silakan. Ya, ini kan masih dalam pemerintah Kota Bandung banyak yang harus ditata. Salah satunya ada prioritas berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan sampah ya. Ini juga sudah beberapa program yang sudah diterapkan terkait dengan RW bebas sampah ya, KBS itu kita terus melakukan membantu bersosialisasi. Nah, untuk PKL Cicadas ini ya tentunya harus banyak pendekatan persuasif terhadap para pelaku pedagang di situ untuk bagaimana tadi bahwa Cicadas ini dianggapnya masih terus menjadi persoalan PKL itu sendiri. Ya tentunya kita juga harus arif lah ya tentang bagaimana mereka juga terus dibantu untuk tidak lepas di dalam mencari atau menjadi mata pencarian di situ begitu. Oke. Kemudian dari Teknovi kali ini, Lembur Katumbiri parkir di area Sabuga dan Taman Cikapundung. Destinasi lanjut susur sungai Cikapundung sampai Bendungan. Sampah di pinggir sungainya dibersihkan. Nah, ini karena saya belum pernah ke sana ya, jadi masih agak sulit membayangkan. Tapi kalau misalnya nih seperti yang digambarkan oleh Teknovi gitu ya, susur sungai, artinya selain untuk wisata biasa lah gitu ya, orang piknik lah istilahnya mah. Berarti kan bisa untuk olahraga juga sebetulnya ya. Menyenangkan juga kalau misalnya itu dijadikan ya walking, trekking lah di situ gitu ya. Sekedar jalan-jalan. Itu memungkinkan Kang Upep. Ya sebenarnya kalau saya melihat kemarin itu ya memang tadi kebanyakannya juga kemarin yang datang ibu-ibu senam begitu kan. Oh, yang dalam datang, setelan jumba. Jadi gitu. ya kalau kita cerita tempat sampah tempat parkir di paling dekat itu tidak memungkinkan. Tapi tentang bagaimana kita terus menikmati lah. Dengan mensyukuri dengan apa kita bisa berjalan menikmati tadi menelusuri sungai kecil. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi membuat
masyarakat Kota Bandung sedikit bahagialah begitu kan dengan adanya olahraga, melihat pemandangan yang masih ada begitu di hiruk pikuk Kota Bandung hari ini begitu. Oke, jadi memang dari tempat parkir ke ya katakanlah puseur Lembur Katumbirinya pun sudah menjadi satu hal yang menyenangkan untuk ditempuh begitu ya Kang Opep ya. Oke, kemudian terkait dengan aturan para pengunjung, kan kalau mobil jelas tidak bisa masuk, motor juga begitukah atau memang ada aturan, ada pengumuman dan lain sebagainya kalau untuk motor? Kalau motornya saya pikir masih belum bisa ke sana karena terkecuali mungkin saya melihat ada 1-2 motor tapi warga di situ gitu yang biasa belanja apalah begitu. Tapi kalau pengunjung, kalau motor ke sana saya pikir udah bahkan malah menjadi macet atau mengganggu juga yang tadi ke sana itu jalan kaki begitu. Tapi larangan terkait motor gitu ya untuk masuk meskipun sebetulnya space-nya cukup itu ada jelas. Kalau larangan itu saya belum lihat, tapi saya pikir masyarakat Kota Bandung juga paham balager lah, pasti nggak mungkin memaksa untuk ke sana pakai motor begitu ya. Gitu. Dan resepnya babarengan jalan kaki begitu kan. Itu mah wisata jalan kaki lah enaknya gitu ya. Oke. Baik, pendengar PR, ada di antara Anda yang akan menyampaikan kembali pertanyaan, saran, masukan, termasuk tadi seperti yang Kang Chandra sampaikan ya, sudah ke sana, tidak ada alasan untuk balik lagi ke sana. Nah, siapa tahu Kang Chandra, Anda pendengar PR itu punya saran gitu ya. Saya kalau ada ini mah mau balik lagi. Kalau ada apa lagi saya mau balik lagi ke sana. Bahkan mungkin bawa saudara gitu ya. Itu kan yang kita harapkan. Nah, boleh dong pendengar PR ya, sampaikan usul saran Anda, nanti ditampung oleh Kang Opep untuk disampaikan kepada para pengelolanya, khususnya anak-anak muda biasanya yang punya banyak ide ya Kang Opep ya. Baik Kang Opep, kita akan jeda dulu sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pendengar PR, kita akan jeda sejenak, tapi saya bacakan dulu ada informasi dari Bu Mary. Ini ya, pukul 16.24 mengabarkan Surya Sumantri menuju tol. Ini Pasteur macet Kang. Ya, Surya Sumantri menuju tol Pasteur macet, cuacanya hujan. Kemudian ada Kang Agus pukul 16.28 Wilujeng Sonten. Kang Agus izin berbagi informasi lalu lintas. Ini di daerah industri Cimareme. Kangge lalu lintas di arah jalan industri ke arah jalan Cimareme agak tersendat ya. Efek macet di jalan Cimareme. Abdi teku kanan ke arah Batu Jajar. Lalu lintas lumayan lancar. Kangge ke arah Cimareme. Tersendat ekor macet sampai pertigaan Cikandang. Pas abdi ngalangkung mah lewat Cikandang teras lanjut teku kiri ke arah Tipar sebelum Perdana Garmen keluar Cibeber, arus lalu lintas lancar mung cuaca masih gerimis, tetap hati-hati kangge para wargi nu bade ngalangkung. Hatur nuhun pisan ini Kang Agus ya untuk informasinya. Ya pendengar PR, saya juga punya informasi untuk Anda ini ya. Ini untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan atau penghasilan tambahan, ini ada kabar baik untuk Anda pendengar PR. Pendaftaran mitra driver Gokar sekarang sudah dibuka lagi dan prosesnya super gampang. Anda cuma perlu download aplikasi Gojek Driver di Google Play Store, terus isi data kelengkapan seperti KTP dan SIM A, semuanya bisa Anda lakukan langsung dari smartphone. Nah, gimana? Praktis banget kan ya pendengar PR? Jadi cocok sekali buat Anda yang mau fleksibilitas kerja dan tetap punya waktu buat kegiatan lain. Nah, pendengar PR bisa kerja kapan saja sesuai kebutuhan sambil mendapatkan penghasilan tambahan. Ini mulai dari anak muda yang lagi cari part-time sampai dengan yang memang sedang butuh pekerjaan fleksibel. Mitra Gokar ini pas banget untuk Anda pendengar dan terbuka untuk anak usia atau untuk usia 18 hingga 65 tahun. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja download aplikasi Gojek Driver di Google Play Store sekarang juga. Kemudian daftar dan mulai perjalanan Anda menjadi mitra driver Gokar. Nah pendengar PR, untuk informasi lebih lengkap Anda bisa cek di www.gojek.com/blog/Gokar/cara daftar Gokar. Ya, diulangi pendengar PR, www.gojek.com/blog/cara-daftar-go-car. Ayo wujudkan fleksibilitas kerja dengan penghasilan tambahan bersama Gokar.
Di tengah maraknya informasi hoax yang meresahkan, dari wargi Bandung. Hai, ya numpak sekedap di Bank PJB Bandung 10K. konsisten Event lari sejauh memantau 10 serta km ini menyampaikan bakal masif digelar hari seluruh Minggu informasi 18 dari Mei masyarakat 2025 agar start dari tidak ada kantor Bank kesimpang PJB siuran dan finish di informasi Balai Kota serta Bandung. menyajikan Nah, demi informasi kelancaran update acara, bakal ada masyarakat. rekayasa arus lalu lintas di beberapa ruas jalan Masyarakat di Kota bagi Bandung PRFM mulai memiliki pukul 5 peran sampai dengan penting pukul dalam 7 waktu berkontribusi Indonesia Barat. dalam Jadi, program mohon Citizen pengertian dan Journalism. atensinya ya Wati. Ya, Berikut jalan-jalan yang masyarakat akan dapat dialihkan menyampaikan sementara. informasi Di antaranya ada lalu Jalan lintas, Naripan, Jalan cuaca, Asia Afrika, hingga keluhan Simpang 5 seputar Asia pelayanan Afrika, publik. Jalan Oto Iskandar Tidak hanya Dinata, menerima Gardu laporan Jati, dari Kebon pendengar, Jati, tim Pasir redaksi Kaliki, PRFM Raos akan Cokro melayani Aminoto, laporan Pajajaran, tersebut Ciamplas, hingga Jalan ditanggapi Wastu oleh Kencana, pihak Jalan berwenang Rangga dan Gading menghasilkan sampai ke solusi. Sawung Galing, Jalan Sulancana Selain sampai ke Citizen Rangga Journalism Malela, yang dikemas Jalan dalam Aceh, program Jalan Insinyur Haji Citizen Juanda Info, sampai ke Jalan PRFM Merdeka. pun memiliki Nah, untuk program informasi lebih lain, lanjut soal yakni pengalihan Citizen arus lalu Opinion, lintas, langsung Nagih aja Janji. wargi. Expert Voice, Comprehensive News, Patroli 86, Sport News, Info Cuaca, Pasar Rupiah, News Flash, dan Kabar Persib. Sementara untuk program mingguan adalah Ruang Publik. Kita lanjutkan kembali pendengar PR, perbincangan kita bersama dengan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung, ada Kang Asep Sudajat, Kang Upep di studio PRFM. Ini tentang dibalik cat lembur Katumbiri, wisata rakyat atau panggung sesaat ya. Nah, pendengar PR, kita lanjutkan kembali dan untuk Anda yang masih akan terus menyampaikan pertanyaan, usulan, masukan begitu ya terkait dengan lembur Katumbiri, silakan sampaikan kembali melalui WhatsApp di 0818811075, kemudian line telepon di 0224221075 dan juga akun X-nya PRFM @PRFMnews. Nah, Kang Upep, kita lanjutkan kembali. Ya, baik. Kalau dari kacamata DPRD sendiri begitu ya, terkait dengan lembur Katumbiri ini, mungkin ada indikator-indikator keberhasilan. Seperti apa ketika program lembur Katumbiri ini dikatakan berhasil, berjalan begitu. Kemudian bagaimana teman-teman di DPRD kemudian nanti memantau capaian ini begitu, Kak Upep, silakan. Ya, ini tentunya perlu banyak pihak yang dilibatkan di dalam indikator-indikator keberhasilan. Cuman salah satu jadi catatan kita tentang keberadaan lembur Katumbiri ini, bagaimana secara khusus peningkatan ekonomi warga di sana begitu. Jadi itu akan menjadi indikator di mana banyak wisata yang datang yang diharapkan itu menumbuhkan perekonomian baru, UMKM baru gitu. Dan salah satunya ini kan harus ada dari dinas pariwisata juga, dan ini jangan sampai dinas pariwisata nanti ke depan tidak tahu berapa sih yang hadir, yang datang wisata itu. Nanti bagaimana ketika pariwisata melebihi kapasitas atau dianggap tadi akan ada dianggap bisa membahayakan di wilayah itu atau seperti apa, ini juga harus banyak dorong oleh dinas-dinas terkait. Oke. Kemudian apakah dari DPRD sendiri nantinya akan mendorong agar proyek seperti ini tuh tidak hanya menjadi viral sesaat begitu ya, tapi punya dampak jangka panjang juga begitu, Kang Pep? Ya betul, ini memang saya pikir Bandung ini harus diawali dulu dengan di wilayah-wilayah kecil seperti ini, dan mudah-mudahan ke depan menjadi sesuatu yang bisa membawa nama baik Kota Bandung, dan tentunya ini pun harus terus kita pantau dan didorong ke depan. Kalau memang jangan sampai terjadi bahwa Bandung tadi hanya membuat hanya resepna ayeuna kaituna diantep, kan ini juga menjadi yang harus kita lakukan pengawalan atau pemantauan seperti itu. Oke. Kemudian ini kalau hitungan waktu, sebetulnya lembur Katumbiri ini baru berjalan berapa lama sih sebetulnya? Kurang lebih. Ya kalau melihat dari apa yang sudah diremskan Pak Wali itu kurang lebih 1 bulan lah ya. 1 bulan ya. ya. Oke. Dan ini kan luar biasa.
yang melibatkan 150 pekerja begitu ya, menghabiskan 500 lebih galon cat gitu kan. Nah ini juga jangan sampai begitu ya, usaha ikhtiar seperti ini hanya sebatas tadi dinyatakan pencitraan atau seperti apa begitu. Betul. Oke. Nah kemudian meskipun ini baru 1 bulan begitu Betul. ya, ketika kunjungan kemarin gitu ya, mungkin juga ada obrolan-obrolan dari warga yang ada di Betul. sana ketika Kang Upep berkunjung. Bagaimana Kang Upep melihat peran warga sebetulnya dalam proyek ini? Apakah mereka memang sudah dilibatkan sebagai pelaku utama atau hanya menjadi objek dari program wisata ini gitu? Ya makanya saya lihat kemarin itu kan belum secara menyeluruh ya, berkaitan dengan keterlibatan warga masyarakat di sana. Oke. Karena mungkin tadi dengan begitu dibukanya oleh Pak Wali Kota, ini kan harus terus dikawal untuk bagaimana bertahap melakukan pendampingan terhadap masyarakat di situ. Begitu tentang peningkatan ekonomi, keterlibatan masyarakat di situ pun kan ini menjadi penting. Jangan sampai dikatakan bahwa tadi warga di sana hanya menjadi penonton begitu. Itulah. Oke. Kang Upep sebagai anggota DPRD yang tentunya sering juga katakanlah belusukan gitu ya, datang ke berbagai sudut kota Bandung. Kalau melihat apa yang terjadi di Lembur Katumbiri begitu ya, Kang Upep melihat apakah memang ada potensi juga untuk melakukan hal yang kurang lebih sama, artinya mengoptimalkan lembur-lembur titik-titik di kota Bandung yang dibuat seperti ini, wisata berkunjung ke pemukiman. Betul, gitu. Apakah itu peluangnya bisa dikembangkan lagi? Sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya, kalau kita tadi saya pikir cerita mengawali dari sudut-sudut kota Bandung ya, dari di Kelurahan Dago itu ya. Ini kan sebenarnya bisa ke tempat-tempat lain, walaupun nanti ada yang namanya wisata berbeda begitu kan. Tidak harus Lembur Katumbiri semua begitu. Jadi ini menjadi awal gitu kan, awal sesuatu yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada di wilayah-wilayah lain yang dijadikan tempat-tempat wisata. Karena salah satu Bandung itu kan tidak punya sebagai kota jasa itu pasti harus lebih banyak di dalam kepariwisataan seperti itu begitu. Dan memang kalau kota Bandung sendiri tidak punya wisata alam kan Betul. Yang ada wisata lembur begini yang memungkinkan bisa begitu ya. saja begitu. Upep ya. Oke, ini dari Bu Mary, kita kembali ke pendengar PR ini. Dari Bu Mary, saran buat warna-warni, jaga kebersihan, kerapihan, keramahan ya Pak. Saya selalu meng-highlight, menggarisbawahi Kang Upep kalau masuk ke dalam sebuah tempat wisata begitu ya, kebersihan, kerapihan, dan terutama keramahan nih. Betul. Keramahan ini juga hubungannya kalau yang sekarang lagi viral di Berantas kan premanisme nih. Jangan sampai ini kan jadi magnet nih. Kang Upep, bagaimana dari teman-teman dari DPR juga mengantisipasi munculnya ekses yang negatif dari keberadaan kampung ini, kemudian juga tadi nih tentang keramahan, apa yang kemudian bisa diupayakan? Kalau keramahan saya mah yakinnya orang Bandung mah darah ramahnya. Ya, Somea HDK Sema lah. Somea HDK Sema lah, orang Bandung mah saya meyakini itu. Saya orang Bandung lah gitu. Jadi apalagi melihat kemarin saya hadir ke situ, warga ujug-ujug Cingkarorowo kan begitu ya. Ya nggak terlalu dikhawatirkan lah kalau urusan itu. Tapi kemudian tadi bagaimana kita menjaga dari oknum-oknum lah ya, yang akhirnya mengotori tempat wisata yang hari ini sebenarnya sudah harus warga kota Bandung itu mengapresiasi dengan adanya Kampung Katumbiri ini. Nah, tentang bagaimana pemerintah hari ini sudah melakukan untuk penanganan preman seperti itu kan sudah ada satuan tugas untuk hal-hal seperti itulah. Oke, gitu. baik. Oh ya, ketika Kang Upep masuk kemarin ke sana begitu ya, ke Lembur Katumbiri, tidak ada tiket masuk kan? Apanya? Masuk ke sana, ada tiket masuk nggak? Oh nggak ada kan? tiket, nggak ada tiket. Dan itu akan dibuat tetap begitu? Ya tentunya Sebaiknya. itu nggak boleh karena harus ada aturan yang sifatnya betul-betul. Kalau ada tiket-tiket seperti itu kan dianggapnya pungli. Nah itu dia, betul, itu yang dikhawatirkan Ya. gitu ya. Jadi memang sebaiknya tetap begitu, Betul. tidak ada
bergerak di dalam saja. Betul, begitu betul. ya. Oke. Nah ini saya coba untuk membuka beberapa media sosial yang lain nih, Kang Upep ya, ada dari Instagram karena tadi saya penasaran Lembur Katumbiri dan banyak sekali yang sudah posting sehingga memang ini menjadi viral gitu ya. Nah ini ada salah satu komentar dari netizen lah yang pernah berkunjung 2 minggu lalu katanya. Ini ditulisnya 3 hari kemarin. 3 hari yang lalu. Ini 2 minggu yang lalu ke sana belum padat, tapi aku lihat sekarang penuh pisan katanya ya. Kemudian ada juga yang komentarnya begini, setelah viral nggak senyaman saat sebelum viral. Nah ini kan berarti satu hal yang kemudian harus diantisipasi kah, disiasati kan. Betul, kebayang ya Kang Upep ketika hari libur gitu, kita kan membayangkan itu ketika melihat kampung Lembur Katumbiri itu warna-warni, indah, utuh, tapi ya sepi kan ya. Yang justru indahnya tuh kan begitu ya. Nah begitu datang ke sana renyek gitu ya. Kayak orang mau main ke Pangandaran, tiba-tiba pantai Pangandaran juga cendol gitu kan. Nah itu kan jadi aduh kumaha gitu ya. Nah ini kira-kira gimana nih eksesnya? Ya justru ini yang menjadi daya tarik gitu kan. Justru yang menjadi daya tarik karena tadi berkaitan dengan warna-warni ini yang luar biasa. Coba kalau kita lihat ya, ini dari 35 kakak gitu rumah yang dicat warna-warni itu yang akhirnya menimbulkan membludaknya pengunjung. Kemudian hari ini dianggap kurang nyaman. Nah itu tentunya tentang bagaimana fasilitas-fasilitas di situ yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk membuat pengunjung lebih nyaman. Itu memang tadi saya sampaikan bahwa ini penting dan perlu tahapan-tahapan yang terus kita lakukan dan untuk memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah begitu. Oke. Ini ada fakta yang menarik nih pendengar PR, mungkin ada di antara yang penasaran begitu ya. Jadi pemerintah Kota Bandung ini melakukan pengecatan ulang 347 rumah di kampung ini dengan menggunakan 504 galon cat sebagai kawasan wisata yang rapi, inklusif dan bernilai edukatif berbasis kearifan lokal dan berbasis masyarakat. Nah ternyata ini nih salah satu data yang mungkin penasaran berapa banyak sih. Ini berarti ada 347 rumah begitu ya di kampung ini yang dicat menggunakan 504 galon. Luar biasa nih pendengar PR ya. Nah kemudian ada beberapa masukan lagi nih, menarik ini. Wah keren katanya, akan lebih keren ini kalau malam hari Kota Bandung terang benderang biar yang wisata malam hari tidak kesasar. Kang Upep belum pernah berkunjung malam ke sini? Belum ya. Jadi belum bisa melihat bagaimana apakah ini memungkinkan untuk misalnya kunjungan malam sekalipun gitu ke situ ya. Kalau saya sih dengan pertanyaan siapa itu dari Kang Dedi nih. Kang Dedi ini saya udah kebayang tentang bagaimana keindahan Kota Bandung di Lembur Katumbiri. Gitu. Jadi saya setuju kalau memang ke depan ada penerangan atau lampu-lampu yang dianggap eksotis itu luar biasa. Iya, itu buricak burinong gitu itu luar biasa saya pikir. Tapi kalau kemarin mah misalnya pas siang kelihatan apakah memang ada lampu hias dan segala macam yang masih kurang lah, masih ada beberapa yang sudah kayak di jembatan itu kan perlu penataan kembali tentang daya tarik yang lain lah saya pikir. Begitu. Menarik ini kalau misalnya lampunya juga ditata sedemikian rupa jadi siluet rumah. Jadi ketika malam itu ini luar biasa, itu bagus baranang lah begitu ya. Wah ini luar biasa nih Kang Dedi ya, hatur nuhun. Kemudian jaga kebersihan, terus resik betul, sepakat. Dan gini, mungkin ada satu strategi yang barangkali bisa disiapkan meskipun ini agak beresiko bagi yang tidak terbiasa ya. Saya masih ingat salah satu gubernur di Indonesia yang minim sekali menyediakan tong sampah, karena berharap mereka yang datang ke situ tuh tidak buang sampah, tapi sampah itu memang dimasukkan ke dalam tempat-tempat sampah yang mereka bawa sendiri. Artinya silakan bawa pulang sampahnya, jangan sampai dibuang. Jadi jangan berharap buang sampah di situ. Gitu. Nah kira-kira dengan konsep ini bagaimana nih Kang Upep? Konsep ini kan kita lebih ke bagaimana sampai saat ini SDM-nya ya. Mohon maaf saja kan warga ini perlu perlu waktu lama lah ya. Di sisi lain memang itu bagus kalau bisa
warga masyarakat seperti itu. Tapi kan untuk mencapai itu kita juga berupaya. Betul. Bagaimana pemahaman masyarakat itu tidak akan langsung seperti yang dilakukan oleh gubernur siapa itu kan. Tapi tetap saja kalau di kita pemerintah Kota Bandung harus terus menyiapkan tempat-tempat. Jadi jangan sampai buang sampah pada tempatnya tidak ada. Kan ini jadi kurang baik juga begitu. Jadi tetap kalau itu disiapkan sebelum masyarakat menyadari terkait dengan pertanggungjawaban terhadap lingkungan, dibawa sampahnya sendiri, bawa kantong sendiri, dibawa pulang kan seperti itu. Oke, baik. Nah ini ada komentar juga ini. Waduh mantap Pak Wali, hadiah Persib menang. Semoga Kota Bandung dihias semua biar makin semarak, terutama di gang-gang Kota Bandung. Jadi itu ya mungkin kita bisa meluaskan semangat untuk menghias Betul. pemukimannya masing-masing Betul, gitu ya, mengubah yang kumuh menjadi endah gitu ya. Pak Kang Upep ya, mudah-mudahan demikian. Amin. Baik pendengar PR, kita jeda dulu Kang Upep Siap. sebelum kita lanjutkan di bagian yang terakhir. Pendengar PR tetap bersama kami di 107,5 PR FM News Channel. Anda yang masih ingin menyampaikan usulan, masukan, atau Anda berbagi pengalaman karena sudah pernah berkunjung ke Lembur Katumbiri, apakah Anda juga seperti tadi Kang Chandra ya udah datang ke sana tapi nggak ada alasan untuk balik lagi. Nah ini boleh juga berbagi ke PR FM ya. Kita jeda dulu pendengar, tetap bersama kami di PR FM. Dan ada interaksi tadi dari Kang Sofandi mengabarkan Sukamenak ini hujan dengan intensitas deras pukul 16:31 waktu Indonesia Barat. Di tengah maraknya informasi hoax yang meresahkan, Radio 107,5 PR FM News Channel konsisten menangkal serta mengkonfirmasi seluruh informasi dari masyarakat agar tidak ada kesimpang siuran informasi serta menyajikan informasi update untuk masyarakat. Masyarakat bagi PR FM memiliki peranan penting dalam berkontribusi dalam program Citizen Journalism. Ya, masyarakat dapat menyampaikan informasi lalu lintas, cuaca, hingga keluhan seputar pelayanan publik. Tidak hanya menerima laporan dari pendengar, tim redaksi PR FM akan melayani laporan tersebut hingga ditanggapi oleh pihak berwenang dan menghasilkan solusi. Selain citizen journalism yang dikemas dalam program Citizen Report, PR FM pun memiliki program lain yakni Citizen Opinion, Menagih Janji, Expert Voice, Comprehensive News, Patroli 86, Sport News, Info Cuaca, Pasar Rupiah, News Flash, dan Kabar Persib. Sementara untuk program mingguan adalah Rusi. Ya, pendengar PR, kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini di balik cat Lembur Katumbiri, wisata rakyat atau panggung sesaat. Nah, ini harapannya kalau ngobrol dengan Kang Upep ya, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung, memang harapannya tidak hanya ramai sesaat saja begitu ya. Ini Kang Upep, saya iri gitu, pengen lihat ke sana. Karena ini saya hanya lihat penggalan-penggalan video di Instagram gitu ya. Sepertinya memang harus main, dan ini menyenangkan betul untuk olahraga nih. Ada selokannya, ada tebingnya, gawir gitu ya. Betul. Mapai gawir, mapai solokan gitu ya. Dan ini menyenangkan sekali. Nah, Kang Upep, kalau melihat apa yang saat ini sedang ramai lah di Lembur Katumbiri, apa yang kemudian diharapkan oleh teman-teman dari DPRD begitu ya kepada semua pihak yang memang ada kemungkinan untuk berkontribusi terhadap pengembangan dan melestarikan fungsi dan manfaat dari Lembur Katumbiri ini, Kang Upep? Ya, tentunya saya berharap ada peran dari pihak-pihak luar pemerintahan ya, misalnya para pengusaha atau bisa untuk dikolaborasikan untuk pemeliharaan ke depan begitu, karena ini tentunya sayang lah kalau tadi ketika yang saat ini luar biasa gitu ya keberadaan di Kota Bandung menjadi magnet
warga di luar kota Bandung untuk datang ke sana gitu kan. Mudah-mudahan ke depan kita juga ada pihak-pihak lain yang memang mau bekerja sama untuk memelihara itu sendiri. Di sisi lain bagaimana lingkungan terus dilakukan perbaikan-perbaikan walaupun bertahap gitu, tentang bagaimana para pendatang ini hadir ke sana itu menjadi lebih nyaman. Persiapan-persiapan apapun yang hari ini menjadi masukan oleh masyarakat ya harusnya dilaksanakan atau diakomodir di sana juga. Nah kemudian karena tadi ya banyak hal yang memang harus diperbaiki gitu ya, termasuk juga ini salah satu saran juga nih dari salah satu netizen yang sempat berkunjung ke sana. Saran saja kalau bisa pagar besi pembatas di panggung tempat spot fotonya itu ditinggikan untuk safety-nya. Ini pagar besi pembatasnya terlalu pendek gitu ya, khawatirnya mundur-mundur ngajur alit gitu ya. Kau Pep ya. Artinya standar safety. Nah ini terkait dengan hal ini, apakah memang dari teman-teman DPRD begitu ya akan juga kembali berencana berkunjung ke sana rame-rame, kemudian menyerap aspirasi juga dari warga setempat nantinya begitu, apa yang memang perlu dibantu untuk terus dikembangkan begitu Kang Pep? Ya mudah-mudahan lah, ini kan makanya saya tadi sampaikan bahwa kita DPRD akan terus mendorong satu di dalam kebijakan anggaran, kedua mungkin akan banyak melihat tentang apa yang menjadi kekurangan di sana, begitu. Dan saya pun kemarin sebenarnya datang dengan anggota DPRD yang dapil di sana begitu, yang dari satu partai, Pak Dudi sebagai ketua BPPRD beliau, dan beliau pun bisa hadir di sana. Mudah-mudahan ini menjadi aspirasi secara langsung kepada beliau di sana begitu kan, yang lebih dekat gitu kan. Insya Allah lah kalau saya sudah melihat di sana. Memang kemarin ada masukan juga tentang jembatan itu harus pakai dinding yang jangan sampai bolong-bolong seperti itu katanya gitu kan, menjadi kekhawatiran para warga masyarakat yang pengunjung ke sana begitu. Ada pagar pengaman lah mungkin ya. Begitu, lebih safety lah gitu kan, lebih aman. Jadi saya juga kalau sekilas melihat video-video yang ada gitu ya. Jadi memang ada area sungai yang memang bukan sungai sih, selokan lah sungai kecil. Itu memang belum ada pembatas sama sekali ya. Kalau solokan sih sebenarnya tidak terlalu ini karena tidak dangkal masih dangkal. Tapi memang itu saya lihat perlu dibersihkan juga, walaupun itu apakah kewenangan BBWS provinsi atau seperti apa kan, itu semua bisa dikolaborasikan. Dan kemudian ada tambahan kalau saya lihat di atas sampai di yang tulisan Lembur Katumiri, begitu melihat ke bawahnya itu masih ada rumah-rumah di sebelahnya yang belum itu. Nah itu juga penting gitu ya. Tambahan untuk kembali dipelangikan atau dikatumirikan lah. Jadi dua arah begitu, masyarakat bisa melihat ke bawah, bisa melihat ke atas. Jadi ada istilah nama apa, enteng-enteng gitu ya. Begitu. Dan itu ternyata ada satu sisi yang belum dihias seperti. Belum. Jadi akan lebih indah kalau ketika melihat ke sisi yang lain itu juga sama indahnya betul, gitu ya. Betul. Oke, betul juga sih, jangan sampai sarik-sarik gitu ya. Baik, Kak Upep, tidak terasa ini kita sudah di akhir kebersamaan kita untuk sore hari ini. Apa yang ingin disampaikan terakhir nih sebagai closing statement khususnya kepada warga Kota Bandung nih dalam kesempatan ini? Mangga, silakan. Ya, tentunya buat wargi-wargi Bandung terus menjaga apa yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Bandung, dan kemudian mudah-mudahan dengan adanya Lembur Katumiri ini menjadi semangat secara khusus buat warga di setempat untuk bagaimana terus melakukan upaya-upaya peningkatan secara ekonomi, dan tetap jaga kebersihan di sana, jaga keamanan, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang ada kekurangan di sana. Itu saja mungkin. Oke. Baik, Kang Upep hatur nuhun pisan, ini sudah hadir di studio PRFM di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali begitu ya. Mudah-mudahan dengan Lembur Katumbiri yang juga sudah semakin berkembang, sudah semakin baik begitu betul, Kang Upep ya. Baik pendengar PR, itulah akhir dari perbincangan kita dalam opsi kali ini, dan dengan berakhirnya opsi ini pendengar PR, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda.
Selamat melanjutkan kebersamaan Anda dengan PRFM, begitu ya. Nanti ada rekan kami yang akan terus menemani ruang dengar Anda, rekan Irfan Budiawan yang akan melanjutkan, dan sementara ini Persib unggul 2-1 pendengar PR. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan selama saya mengudara menemani ruang dengar Anda. Raditya Purnama pamit pendengar PR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak opsi